Dukun versus hantu gaptek, kisah horor ngakak yang bikin ngakak dan merinding. Pernah kebayang gak, kalau ada hantu yang gaptek? Hantu yang bukannya menakuti manusia, malah bingung sama teknologi zaman sekarang? Nah, cerita kali ini bakal bikin kalian ngakak, merinding, dan terharu sekaligus. Kisah tentang seorang dukun sakti yang harus menghadapi hantu yang, ya ampun, gaptek banget. Hai, gengs. Selamat datang di Horor Ngakak. Tempatnya cerita horor yang gak cuma seram, tapi juga bikin ketawa. Kalau kalian suka kisah horor absurd, jangan lupa nonton sampai habis, karena ada kejutan di akhir cerita. Ajakan like, komen, dan subscribe. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya. Dan tulis di kolom komentar, semoga kita semua dijauhkan dari hantu gaptek yang takut sama notifikasi HP. Tertawa terbahak-bahak. Pertemuan awal, dukun versus hantu gaptek. Di sebuah desa kecil yang masih kental dengan adat dan tradisi, hiduplah seorang dukun bernama Mbah Surip. Dukun ini terkenal sakti, bisa mengusir makhluk halus dengan mudah. Tapi suatu hari, ia mendapat laporan dari warga tentang rumah kosong yang katanya dihuni hantu. Mbah Surip pun datang ke sana. Dengan garam dan dupa di tangannya, ia masuk ke rumah tersebut dengan penuh percaya diri. Tapi saat ia mulai membaca mantra, tiba-tiba terdengar suara aneh. Ting! Ada pesan baru. Mbah Surip langsung melongo. Lah, apaan tuh? Ternyata, suara itu berasal dari HP milik anak muda yang baru pindah ke desa itu. Tapi anehnya, begitu suara notifikasi terdengar, hantu di rumah itu langsung teriak ketakutan dan ngumpet di sudut ruangan. Hantu ketakutan sama notifikasi HP. Mbah Surip makin bingung. Biasanya hantu ditakuti manusia. Kok ini malah kebalik? Dengan rasa penasaran, ia mulai mendekati si hantu yang gemetaran di pojokan. Ampun, Mbah, jangan nyalain suara itu lagi, teriak si hantu dengan wajah pucat. Mbah Surip makin heran. Kamu takut sama suara HP? Kenapa? Si hantu dengan suara lirih menjawab, dulu pas aku masih hidup, aku nggak pernah ngerti teknologi. Terakhir kali aku lihat HP, masih Nokia 3310. Sekarang semuanya serba touchscreen. Suara notifikasinya bikin aku merinding. Mbah Surip cuma bisa garuk-garuk kepala. Lah, ini hantu kok gaptek banget. Misi Mbah Surip, mengajari hantu teknologi. Karena penasaran, Mbah Surip malah ngajarin si hantu cara pakai HP. Mulai dari cara buka layar, ngetik di WhatsApp, sampai buka TikTok. Tapi tiap kali hantu itu salah pencet, dia kaget sendiri. Mbah, layarnya gerak-gerak sendiri. Ini sihir apaan? Mbah Surip ketawa. Bukan sihir, itu namanya touchscreen. Akhirnya, si hantu mulai bisa pakai HP. Dia senang bisa lihat dunia manusia lagi lewat media sosial. Tapi masalah baru muncul. Hantu ketagihan TikTok. Si hantu jadi kecanduan TikTok. Dia mulai bikin konten horor di rumah kosong. Dia gerak-gerak sendiri di depan kamera, berharap bisa jadi viral. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih bikin orang takut, komentar netizen malah bilang, hantu ini lebih kocak daripada serem. Si hantu sedih. Mbah, kenapa aku nggak serem? Aku kan hantu. Mbah Surip menenangkan. Zaman sekarang, serem doang nggak cukup. Harus ada unsur hiburannya. Hantu ingin jadi influencer? Si hantu jadi makin niat nge-TikTok. Dia mulai bikin konten prank sesama hantu. Bahkan dia ngajak pocong dan kuntilanak buat bikin dance challenge. Tapi masalah lain muncul. Karena terlalu sering muncul di video, banyak orang jadi percaya kalau rumah kosong itu settingan. Netizen mulai berkomentar, ih, ini MAH bukan beneran hantu. Palingan orang pakai efek kamera. Si hantu jadi baper. Dia merasa tidak dihargai sebagai hantu asli. Konfrontasi emosional. Hantu versus Mbah Surip.
Suatu malam, si hantu datang ke rumah Mbah Surip dengan wajah muram. "Mbah, aku merasa gagal jadi hantu." Mbah Surip menatapnya dengan penuh simpati. "Kenapa?" "Dulu aku takut manusia. Sekarang malah manusia nggak takut aku. Aku nggak tahu harus jadi apa lagi." Disinilah elemen emosional muncul. Mbah Surip akhirnya mengajarkan satu hal penting. Kadang kita nggak harus selalu jadi sesuatu yang ditakuti. Kadang, menghibur orang lain juga bisa jadi tujuan hidup. Atau tujuan setelah mati. Si hantu pun tersenyum. "Jadi aku nggak perlu serem." Mbah Surip mengangguk. "Nggak perlu. Yang penting kamu happy." Ending yang mengejutkan. Hantu jadi selebgram. Setelah belajar banyak dari Mbah Surip, si hantu akhirnya menerima takdirnya. Dia tetap menghuni rumah kosong itu, tapi sekarang dia terkenal sebagai hantu influencer pertama di Indonesia. Videonya viral, bahkan ada netizen yang khusus datang ke rumah kosong itu cuma buat foto bareng dia. Mbah Surip pun senang. Ia tak hanya berhasil mengusir hantu, tapi juga membantu si hantu menemukan passionnya. Jadi guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang kita merasa gagal di satu hal, tapi bisa sukses di hal lain yang gak kita duga. Bahkan hantu gaptek aja bisa sukses jadi influencer. Masa kita yang hidup gak bisa sukses juga? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah, Mbah Surip emang the best. Sampai jumpa di cerita horor ngakak berikutnya.